Saudara, khotbah saya hari ini saya beri judul Guarded Together. Biasanya kan kita mau menjaga bersama-sama. Kita mau menjaga gereja ini bersama-sama. Kita mau menjaga persatuan bersama-sama. Tapi judul hari ini adalah dijaga bersama-sama. Karena saya percaya Tuhan melalui gerejanya menjaga setiap kita. Nah saudara, kita minggu lalu belajar bahwa Allah menetapkan sarana anugerah untuk memelihara iman kita. Ibadah, sakramen, perjamuan kudus, firman Tuhan, disiplin rohani, komunitas iman saudara, dan lain sebagainya. Dan satu sarana yang Allah juga tetapkan untuk memelihara iman kita adalah gereja, komunitas. Saudara, kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Kita nggak bisa bertumbuh di dalam individualisme. Kita perlu dimuridkan. Dan menjadi murid itu nggak bisa sendirian. Bahkan murid privat pun ada gurunya saudara, berdua ya. Kemuridan selalu ada di dalam konteks komunitas. Makanya saya bilang kalau saudara lihat film silat gitu ya, ada seorang yang meminta, jadikan aku muridmu ya guru. Kalau diterima mereka akan hidup bersama. Untuk meningkatkan kemampuan silat si murid ini. Antara tinggal bersama-sama murid yang lain atau minimal berdua sama si master. Dan sekali lagi saya mau bilang kemuridan selalu ada dalam konteks komunitas. Karena kita juga diciptakan untuk berkomunitas. Karena itulah rancangan Allah sejak semula. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus juga berelasi, berkomunitas, saling mengasihi, saling memuliakan, saling bersekutu. Dan kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kita diciptakan sebagai makhluk juga yang punya dimensi relasional. Makhluk yang juga berkomunitas, makhluk yang juga bersekutu. Saudara Herman Bavinck menjelaskan saudara bahwa manusia sebagai gambar Allah tidak hidup secara terisolasi. Tetapi dalam relasi dengan Allah dan relasi dengan sesamanya. Kesimpulannya adalah manusia ini mencerminkan Allah bukan hanya sebagai individu. Iya, kita mencerminkan Allah secara individu, kita punya kreativitas. Kita punya kehendak. Tapi kita juga mencerminkan Allah di dalam relasi. Di dalam komunitas. Sebagaimana Allah Tritunggal ketiga pribadinya berelasi sejak kekekalan. Nah tetapi karena dosa, relasi itu rusak saudara. Tadi kita dengar Selah ya. Relasi dengan Allah, relasi sesama manusia, rusak. Kita jadi suka mengkotak-kotakan, suka bangun tembok dengan orang-orang yang berbeda. Saya ingetin lagi, beda status, beda ras, beda pendapat. Kita suka mengkotak-kotakan. Tetapi saudara, Kristus lewat pengorbanannya telah menghancurkan tembok perseteruan tersebut. Dan pengorbanan Kristus membentuk satu umat yang dihubungkan, dikoneksikan dengan darahnya. Umat tebusan Kristus, anak-anak Bapa di sorga, keluarga di dalam Tuhan, gerejanya. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana melalui gerejanya Allah menjaga umatnya. That's why kita mau masuk ke dalam teks kita Titus 1 ayat 5 sampai yang ke-14. Cukup banyak, jadi mari kita baca bergantian. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Titus 1 ayat 5 sampai 14, inilah firman Tuhan kita baca dengan sungguh-sungguh. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata,
Dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat di dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, teks hari ini cukup panjang, tapi dari teks ini kita akan melihat betapa seriusnya sebuah komunitas yang bernama gereja ini. Banyak sekali orang Kristen yang berpikir bahwa iman itu urusan pribadi. Aku bisa belajar sendiri. Aku bisa mengerti sendiri. Aku bisa bertumbuh sendiri. Bahkan minggu lalu kalau kita ingat ya, kita melihat betapa banyak sekali alat untuk kita belajar. Makanya banyak orang, saya nggak perlu gereja. Kenapa? Saya nggak perlu kerepotan di dalamnya. Saya sudah cukup repot dengan kehidupan sehari-hari. Aku nggak mau ketemu lebih banyak orang munafik. Sudah cukup setiap hari banyak orang munafik yang saya temui. Saya tidak perlu lagi gesekan-gesekan. Karena saya sudah terlalu banyak mengalami gesekan di tempat kerja. Saya sudah cukup repot dengan segala urusan yang ada. Saya nggak perlu ditambahi satu kerepotan lagi yang bernama gereja. Banyak orang hidup di dalam individualisme yang seperti ini. Nah, teks kita hari ini menunjukkan sesuatu yang dengan jelas bertentangan dengan pemikiran bahwa hidup Kristen itu bisa individu. Nah, kalau saudara ingat, Paulus meninggalkan Titus di Kreta ini untuk menggembalakan jemaat-jemaat di sana. Dan Paulus tahu menggembalakan jemaat di Kreta ini nggak mudah. Karena banyak sekali tantangannya, banyak sekali masalahnya, banyak sekali hal yang harus Titus hadapi. That's why Paulus bilang dia tulis surat untuk memelihara iman orang pilihan Allah di Kreta. Nah, di dalam problema jemaat di Kreta yang tentu saja merepotkan, Paulus nggak bilang ke Titus gini, saudara. Titus, jemaat di Kreta ini merepotkan. Secara moral buruk, mereka pembohong, binatang buas, ya kan? Belum lagi ajaran-ajaran yang nggak benar di dalamnya, yang pengajar-pengajarnya lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Repot Titus. Kasih aja mereka bahan-bahan untuk dipelajari. Kasih aja mereka buku-buku untuk dibaca. Kasih aja mereka rekaman khotbah. Terus biarin bertumbuh sendiri. Enggak, saudara. Sebaliknya Paulus pesan gini ke Titus. Atur apa yang perlu diatur. Tetapkan penatua di setiap kota. Aku pernah pesan ya. Tetapkan penatua. Lakukan apa yang aku pesankan. Di tengah segala kerepotan, Paulus tidak membiarkan Titus dan jemaat di Kreta bertumbuh secara individual. Paulus memberikan nasihat bahwa di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam persekutuan, disitulah iman dipelihara dan bertumbuh. Saudara, kata penatua dalam Titus 1 ayat 5 berasal dari bahasa Yunani presbiteros. Makanya ada gereja presbiterian yang ada penatuanya, ada eldersnya gitu ya. Yang berarti ini orang yang dituakan, orang yang memimpin dalam kerohanian sebuah gereja. Nah, dalam perjanjian baru kata ini sering dipakai bergantian dengan kata lain. Ada yang bilang penatua, ini menekankan kedewasaan rohani, ya. Ada yang pakai bahasanya penilik atau yang kita kenal uskup, episkopos. Ini fungsinya mengawasi, saudara, mengawasi jemaat. Dan ada gembala, menekankan fungsi penggembalaan. Nah, di dalam Titus 1, Paulus pakai dua kata yang berbeda. Ayat 5 pakai kata penatua, ayat 7 pakai kata penilik. Ini berarti Paulus sedang berbicara tentang satu jabatan dengan angle yang berbeda. Jadi jemaat perlu ada penatua, jemaat perlu ada penilik, jemaat perlu ada yang jagain. Karena nggak bisa sendirian. Dan penatua ini fungsinya, kesimpulannya adalah sebuah jabatan pemimpin rohani yang Tuhan tetapkan untuk menggembalakan, untuk mengawasi jemaat. Dan ini penting, ada yang menggembalakan jemaat, ada yang mengawasi jemaat, ada yang menjaga gereja. Oleh sebab itu dengan menetapkan penatua-penatua di dalam gereja, Paulus menegaskan sekali lagi bahwa pertumbuhan iman gak bisa sendirian. Terjadi dalam komunitas. Gak bisa dikasih bahan doang terus suruh bertumbuh sendiri. Harus ada orang yang menjaga. Harus ada orang yang menemani. Harus ada orang yang mengawasi. Harus ada orang yang menggembalakan. Dan bagaimana dengan jabatan penatua ini gereja dimuridkan. Jemaat dijaga. Nah, saudara, dari sebuah nasihat untuk memilih penatua, Paulus langsung menyasar kepada kriteria dari para penatua ini. Ayat 6 bilang gini,
Penatua adalah orang-orang yang kriterianya seperti ini. Orang-orang yang tidak bercacat. Yang mempunyai hanya satu istri. Yang anak-anaknya hidup beriman. Yang tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Karena apa? Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Harus tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, saudara. Ini gak boleh taruh dari mimbar berarti ya. Bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan. Suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Saudara, sebuah list yang menunjukkan bahwa sebelum kemampuan, sebelum segala keahlian, karakter adalah yang terutama. Kenapa saudara? Karena kemudian ini adalah sebuah pembentukan kehidupan. Bukan cuma transfer ilmu, bukan cuma transfer pengetahuan. Kemuridan bukan hanya membuat orang yang dimuridkan jadi pintar, tapi untuk membentuk hidup mereka. Itulah sebabnya perlu ada orang-orang yang bisa menjadi teladan di dalam karakter. Sehingga orang-orang yang dimuridkan bisa melihat buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui hidup para pemimpin. Dan kita mengerti saudara, segala karakter yang Paulus sebutkan tadi adalah buah dari hidup yang dibentuk oleh firman Tuhan. Buah dari hidup yang sejalan dengan kebenaran yang dialami. Minggu lalu kita belajar ya, kebenaran gak boleh berhenti di kepala, tapi harus turun ke hati, meresap di hati, merembes ke hati, dan nampak dalam kehidupan. Dan ini pun termasuk bagi para penatua, pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Buah dari hidup yang berfondasikan Injil Yesus Kristus. Saudara, saya nggak cantumkan di PPT, tapi ayat 15 Paulus bilang gini, bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, problem terbesar manusia itu di dalam hatinya nih. Makanya bagi yang suci semua yang dilakukan adalah suci. Jangan salah paham, maksudnya bukan yang dosa pun yang salah pun jadi suci, enggak. Tapi apapun yang dilakukan berangkat dari hati yang bersih. Hati yang murni, motivasi yang benar. Sedangkan bagi mereka yang najis, segalanya najis. Pelayanan pun, perbuatan baik pun, kepintaran dalam berteologi pun yang terlihat baik adalah najis. Karena hatinya kotor, karena hatinya najis, tujuannya salah, motivasinya salah. Dan Paulus juga bilang di ayat 11 ada orang-orang yang mengajar ya, yang tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Ternyata banyak pemimpin, banyak pengajar yang mengajar demi mendapat untung bagi diri sendiri. Kelihatannya ngajar, kelihatannya ngelayani, tapi untuk diri mereka sendiri. Itulah sebabnya para penatua di dalam gereja pun perlu terus dibentuk oleh Injil. Bukan cuma punya karakter yang terlihat, saudara. Bukan cuma bisa mengendalikan hidup dengan integritas, tapi terlebih lagi harus punya hati yang mau dibentuk. Lebih lagi harus punya hati yang mau terus bertobat. Hati yang mau terus dikalibrasi oleh kebenaran firman Tuhan, itu yang paling penting. Karena landasannya adalah apa yang tidak terlihat, bukan yang terlihat. Yang terlihat bisa saja terlihat baik. Namun ketika hatinya kotor, hatinya najis, melakukannya dengan motivasi yang salah, maka yang kelihatan baik itu sebenarnya ya kotor juga, saudara. Jadi para penatua, para pemimpin di dalam gereja, sekali lagi perlu punya karakter yang terlihat, karakter yang baik, menjadi teladan bagi setiap orang. Namun juga hati yang terus mau dibentuk oleh firman Tuhan, hati yang terus mau bertobat, hati yang terus mau dikalibrasi, saudara. Tapi list ini nggak boleh berhenti di sebuah kriteria moral bagi para pemimpin. List ini nggak boleh berhenti di nasihat yang moralistik bagi setiap pemimpin dalam gereja. Kenapa? Karena dari list ini kita bisa lihat sesuatu yang lebih dalam. List ini punya standar yang tinggi, saudara. Dan saya percaya nggak ada pemimpin yang sempurna. Nggak ada pemimpin yang bisa memenuhi semua kriteria ini dengan sempurna. Minimal mau memberi tumpangan gampang lah, saudara ya. Tapi kalau nggak bercacat itu, begitu tinggi standarnya. Yang kadang membuat kita kalau ini berhenti di
di nasihat moral membuat kita frustrasi. Tapi kabar baiknya saudara tidak perlu frustrasi. Karena daftar kualifikasi yang tinggi ini, yang standarnya tinggi ini sebenarnya mengarahkan kita kepada satu pemimpin yang benar-benar sempurna. Satu pemimpin yang tidak bercacat. Satu pemimpin yang benar-benar setia pada kebenaran. Satu pemimpin yang gak bisa dituduh karena hidup yang tidak benar. Satu pemimpin yang tidak angkuh. Satu pemimpin yang bukan pemberang, tidak pemarah, tidak serakah. Satu pemimpin yang suka akan yang baik, satu pemimpin yang bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri, namanya adalah Yesus Kristus. Saudara, kalau pemimpin dalam gereja melalui karakternya menjadi teladan, Yesus Kristus nggak cuma menjadi teladan untuk diikuti. Karena kalau cuma jadi teladan, sekali lagi kita balik akan frustrasi, saudara. Yesus Kristus melalui pengorbanannya memberikan hati yang baru, hidup yang baru, juga alasan yang baru bagi para pemimpin untuk menjadi seseorang dengan karakter yang benar. Seseorang yang jadi teladan dengan karakter yang benar bukan untuk dipuji, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kita. Saudara, pemimpin-pemimpin yang mau jadi teladan, pemimpin-pemimpin yang berkarakter baik, pemimpin-pemimpin yang mau melayani, itu adalah pemimpin-pemimpin yang sadar akan kasih karunia. Atau sebaliknya saya mau bilang gini, pemimpin yang sadar kasih karunia akan mau hidup menjadi teladan, mengejar kebaikan karakter, dan melayani orang-orang yang dipimpin. Jadi para pemimpin dengan standar yang ada, jangan frustrasi. Pandanglah kepada Kristus sang pemimpin sejati. Yang hari ini memberikan kita hati yang baru, hidup yang baru, alasan yang baru untuk mengejar karakter yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang. Kita tidak lagi berusaha terlihat baik, ya tadi kan yang penting dalamnya ya, berusaha terlihat baik untuk mendapatkan pujian, enggak saudara. Kita mau mengejar karakter yang baik untuk kemuliaan Allah, karena kita tahu kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan lebih lagi Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ia adalah penilik jiwa kita dan ia adalah kepala gereja. Ia bukan hanya mengajar umatnya dengan kebenaran, tapi ia juga memberikan hidupnya bagi mereka. Dan sekarang Yesus yang telah bangkit dan bertata terus memelihara umatnya. Ia memelihara kita melalui firman-Nya. Ia memelihara dan menjaga kita melalui gerejanya. Dan ia memelihara kita melalui pemimpin rohani yang melayani di bawah kepemimpinannya. Saudara, karena itu pada akhirnya berjalannya kemuridan di dalam gereja tidak bertumpu pada kesempurnaan pemimpinnya, melainkan pada Kristus, sang kepala gereja. Sang kepala gereja yang telah memberikan dirinya agar hari ini kita punya hati yang baru untuk memimpin satu dengan yang lainnya, untuk memuridkan satu dengan yang lainnya, untuk menjadi orang-orang yang menjadi teladan satu dengan yang lainnya. Saudara, gereja yang sehat pada akhirnya adalah gereja yang bahkan para pemimpinnya membawa jemaat terus memandang kepada Kristus, bukan kepada diri mereka. Sekuat apapun teladannya, sekuat apapun influence dari para pemimpin, dari para penatua, mereka justru membawa jemaat melihat kepada kemuliaan Kristus sang kepala gereja. Dan inilah kemuridan yang sehat di dalam gereja. Meskipun pada akhirnya para pemimpin jadi teladan, meskipun pada akhirnya pemimpin punya karakter yang baik, yang ditiru, yang diikuti, tapi mereka membuat orang-orang yang mengikutinya memandang kepada Kristus sang kepala gereja yang telah memberikan teladan, bukan saja teladan, memberikan hati dan hidup yang baru bagi setiap kita. Amin. Saudara, namun selain karakter, Paulus juga menekankan bahwa penatua atau pemimpin gereja perlu berpegang pada ajaran yang sehat. Ayat 9 bilang gini saudara, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Dan ini adalah fungsi pengajaran dalam gereja. Kemuridan di dalam gereja harus didasarkan pada firman Tuhan. Kenapa? Dikatakan supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Ini pun berbicara tentang sebuah pola saling di dalam kemuridan. Saling menasihati. Dan tentu yang sehat adalah menasihati dengan dasar ajaran yang benar. Dengan berdasarkan firman Tuhan. Karena nasihat itu bisa berdasarkan banyak hal. Nasihat bisa berdasarkan sentimen pribadi.
Nasihat bisa berdasarkan kepentingan personal. Nasihat bisa berdasarkan nilai-nilai dunia. Tapi nasihat di dalam kemuridan yang sehat haruslah berdasarkan firman Tuhan. Misalnya gini, ada orang yang iri hati dengan harta orang lain. Seharusnya dinasihati bukan dengan motivasi yang berkata, ayo bekerja lebih keras, bekerja lebih fokus, supaya hartamu lebih banyak, supaya kamu statusnya lebih tinggi dari dia, supaya kamu makna hidupnya lebih berharga dari dia. Itu nasihat kan ya, sama-sama nasihat. Tapi bukan dengan dasar yang benar. Seharusnya orang yang iri hati mungkin dengan harta orang lain, dinasihati dengan sebuah kebenaran, bahwa nilai hidupnya, makna hidupnya bukan di harta. Tapi dalam harga yang Kristus bayar mahal di kayu salib untuk menebus dia. Beda saudara ya, sama-sama nasihat, tapi yang satu berdasarkan nilai dunia. Kalau kamu kaya, kamu makin punya makna hidup. Yang satu berdasarkan firman Tuhan, diingatkan bahwa makna hidupnya ada di dalam Kristus. Jadi hari ini, sekali lagi di dalam komunitas ini, ketika kita saling menasihati, dasarnya haruslah firman Tuhan, pengajaran yang benar. Dengan demikian kemuritan dalam pengajaran yang sehat di dalam gereja, ini berperan sebagai hal yang membentuk kita secara internal. Tapi nggak cuma itu saudara. Kemuridan dalam pengajaran yang sehat melindungi kita juga dari ancaman eksternal. Selain berguna untuk menasihati pengajaran yang sehat, berguna untuk mengoreksi pengajaran yang sesat. Dan melindungi jemaat dari pengajaran tersebut. Paulus bilang supaya sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, to correct those who speak against it. Untuk mengoreksi pengajaran-pengajaran yang menentang kebenaran. Gereja yang sehat harus terus berpegang pada pengajaran yang sehat. Pada Injil yang murni. Dengan demikian kemuridan di dalamnya juga akan berakar kuat pada Injil yang sejati. Mungkin saudara bertanya, Pets, emang sepenting apa sih ajaran yang sehat? Sepenting apa sih dilindungi dari pengajaran yang salah? Perhatikan saudara, kalau saudara masih bertanya apa pentingnya, saya akan tunjukkan kepada saudara. Yang pertama ini, ayat 11 bilang gini, orang-orang semacam itu, ini orang-orang yang mengajar yang tidak-tidak ya saudara, harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Perhatikan frasa mengacau banyak keluarga. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris mengacaukan the whole family. Mengacaukan seluruh keluarga. Konteksnya gini, zaman itu gereja belum berbentuk gedung gini saudara. Bentuknya rumah. Nah pengajar-pengajar ini suka datang ke rumah dengan ajaran palsunya dan pada akhirnya mengacaukan seluruh keluarga. Dan ini menggambarkan bahwa pengajaran yang kacau akan mengacaukan seluruh keluarga. Pengajaran yang tidak sehat akan mengacaukan seluruh keluarga. Saudara, kalau kita tidak menganggap bahwa ajaran yang sehat itu penting, maka mungkin secara tidak langsung kita menganggap bahwa keluarga kita, pertumbuhan imannya tidak terlalu penting juga. Karena pengajaran yang gak sehat bukan cuma mengacaukan pribadi, bukan cuma mengacaukan satu orang, tapi mengacaukan seluruh keluarga. Bahkan mengacaukan seluruh gereja pada akhirnya. Saudara, kemuridan memang terjadi di gereja, tapi gak boleh berhenti di sini. Kemuridan harus saudara lakukan di rumah, di dalam keluarga. Keluarga saudara juga harus dimuridkan dengan ajaran yang sehat, dilindungi, dijaga dari pengajaran yang tidak benar. Pertanyaannya, apa yang saudara perbincangkan dengan keluarga? Lebih banyak ngomongin hal yang sia-sia kah? Atau sama-sama duduk membicarakan firman Tuhan, merenungkan Injil, bertobat bersama dari berhala hati? Ketika saudara pulang gereja, di jalan apakah cuma membicarakan mau makan di mana? Atau kembali membahas sedikit tipis-tipis firman Tuhan yang barusan didengar? Di rumah apakah saudara membicarakan firman Tuhan dengan anak-anak? Berdiskusi lagi tentang apa yang mereka dengar di sekolah minggu di bawah saudara? Ataukah saudara hanya memberikan anak-anak saudara makanan yang tidak sehat? Hanya memberikan anak-anak saudara game dan gadget saja? Apa yang saudara bicarakan dengan keluarga? Apakah saudara menanamkan pengajaran yang sehat dalam keluarga? Saudara, saya berdoa buat yang sudah berkeluarga, kita semua terus diingatkan hari ini untuk secara intensional mau melakukan kemuridan di rumah.
Dan buat yang belum, saya juga berdoa. Belum berkeluarga, saya berdoa yang pertama segera cepat membentuk keluarga, saudara ya. Amin, yang paling kencang. Tapi selain itu juga terus mengingat bahwa kita harus terus berpegang pada ajaran yang benar. Sehingga nantinya ketika waktunya sudah Tuhan beri untuk berkeluarga, kita bisa terus dengan intensional melakukan kemuridan di dalam rumah, di keluarga kita. Dan segitu pentingnya ajaran yang benar. Karena ajaran yang benar ini akan membangun keluarga yang benar. Karena ajaran yang tidak sehat akan mengacaukan seluruh keluarga. Nah selain itu ayat 13 Paulus juga bilang gini saudara, kesaksian itu benar. Kesaksian apa? Bahwa orang Kreta itu banyak pembohong. Banyak yang gak benar. Ada ajaran-ajaran palsu, ada ajaran-ajaran yang gak sehat. Karena kesaksian itu benar, tegurlah mereka dengan tegas. Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Saudara, mereka yang sudah terpapar dengan ajaran palsu harus ditegur. Supaya apa? Sehat dalam iman. Dengan kata lain, orang-orang yang sehat dalam iman adalah mereka yang berpegang pada ajaran yang sehat. Dan sepenting itulah ajaran yang benar. Bukan sekedar teori yang membuat kita merasa lebih pintar daripada mereka yang gak tahu. Merasa lebih baik daripada mereka yang mungkin kita rasa tidak benar. Tapi sebuah tanda bahwa kita sehat di dalam iman. Jadi sepenting apa pengajaran yang sehat? Sepenting kesehatan iman kita. Saudara, orang yang mau sehat badan, contohnya mungkin V ya, dia setiap hari nge-gym saudara. Karena dia menganggap olahraga, makan sehat itu penting. Dia melihat kesehatan badan penting. Demikian pula orang yang rindu sehat dalam iman, pasti melihat pengajaran yang sehat sebagai sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Sesuatu yang menjaga hidupnya. Saudara, poin kedua saya, kemuridan yang berakar dalam pengajaran yang sehat dalam gereja akan membangun keluarga dan hidup yang sehat di dalam iman. Sepenting apa pengajaran yang sehat? Sepenting kesehatan iman saudara, sepenting kesehatan iman keluarga saudara. Kalau dengar gini, rasanya makin repot ya saudara bergereja ya. Orang-orang yang malas gereja karena repot, dikasih khotbah yang begini malah makin, ya elah makin repot nih. Makin ribet nih. Harus pengajaran sehat, harus memuridkan, harus saling menasihati, harus saling menegur. Tapi perlu diakui memang merepotkan, amin? Ya. Aminnya lebih kenceng daripada didoakan segera mendapatkan keluarga saudara ya. Padahal dapat keluarga juga merepotkan. Saudara, beberapa hari lalu tim ibadah meeting saudara. Dan salah satu yang dibicarakan adalah songbank. Kita mau rapiin songbank. Kita mau lihat mana lagu yang secara teologi sehat. By the way, songbank ini untuk apa yang kita nyanyikan dalam ibadah saudara ya. Kita punya satu songbank yang kita susun sehingga pemilihan lagu dalam ibadah berdasarkan songbank tersebut. Mana yang teologinya sehat. Dikelompokkan dalam tema. Dikelompokkan di dalam tempo saudara. Juga dikelompokkan di dalam posisinya dalam liturgi. Terus saya nyeletuk gini saudara, lihat songbanknya saudara. Perasaan dulu gak sih ribet ini dalam milih lagu. Sekarang pilih lagu ibadah kok jadi ngerepotin ya. Perasaan dulu lebih gampang, lebih enteng, yang penting lagunya populer. Yang penting jemaat suka, kita pilih lagunya. Yang penting pemimpin suka, kita pilih lagunya. Tapi hari itu kemarin akhirnya kita sama-sama sadar bahwa pemilihan lagu yang sehat dan benar di dalam ibadah juga adalah sarana kemuridan. Memang merepotkan. Tapi lewat lagu-lagu yang dinyanyikan, lagu-lagu dengan teologi yang sehat, jemaat akan terus diajar. Jemaat akan terus diteguhkan. Jemaat akan terus dikuatkan. Jemaat akan terus diingatkan bahwa pusat ibadah kita adalah Allah sendiri. Allah yang mengundang kita adalah pusat dari ibadahnya. Jemaat akan diingatkan kembali tentang karya Kristus yang sempurna. Diingatkan akan kebenaran firman Tuhan, diingatkan akan Injil. Memang merepotkan saudara. Tapi saya percaya lewat ini juga kita semua dibentuk. Makanya pujian penyembahan bukan sekedar appetizer. Sebelum main course-nya khotbah, enggak saudara. Ini semua adalah yang Tuhan tetapkan, sarana yang Tuhan pilih untuk membangun kita. Semuanya adalah main course.
Bahkan dalam pujian penyembahan saudara dibentuk. Saudara diingatkan untuk hidup bagi Kristus, bukan hidup bagi diri sendiri. Hidup bagi Dia yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Kita diingatkan bahwa firman-Nya itu membentuk setiap kita, membuat hati kita siap untuk mendengarkan firman. Memang merepotkan, tapi saya percaya iman kita dipelihara. Iman kita dijaga oleh Tuhan melalui gereja, melalui suatu hal yang kita bilang merepotkan ini. Saudara, gereja yang kita sering bilang merepotkan, yang sering kita pandang merepotkan, adalah sesuatu yang didirikan oleh Yesus sendiri. Adalah sesuatu yang dibangun oleh Yesus sendiri. Matius 16 ayat 18 bilang gini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kita pandang merepotkan adalah apa yang Yesus Kristus dirikan, adalah yang Yesus Kristus bangun. Dan bukan dengan jalan yang gampang, bukan dengan jalan yang simple. Apa yang kita anggap merepotkan dibangun Kristus melalui jalan yang bernama jalan salib, yang melalui jalan yang bernama jalan pengorbanan. Saudara, Yesus mendirikan gereja yang adalah tubuhnya dengan Ia sebagai kepala. Dan saudara tahu bagaimana Kristus mendirikan gerejanya? Melalui pengorbanannya. Saudara, gereja adalah satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala, yang disatukan melalui tubuhnya yang dihancurkan di atas kayu salib. Kita sering menghindari hal yang merepotkan bernama gereja. Kita menghindari hal yang merepotkan bernama kemuridan. Kita menghindari hal yang merepotkan bernama komunitas yang sehat. Tapi apa yang kita anggap merepotkan adalah apa yang Kristus dirikan melalui pengorbanannya. Kalau Kristus rela dihancurkan untuk gerejanya, itu berarti Ia begitu memandang serius gerejanya. Ia begitu mencintai gerejanya. Dan Ia mau melalui gerejanya, melalui komunitas ini, umat yang Ia tebus terus dibentuk, terus dimuridkan, terus dijadikan serupa dengan pribadinya. Sekali lagi, hal ini memang merepotkan. Nggak bisa dipungkiri, saudara. Tapi Kristus pun tidak mengambil jalan yang mudah untuk menyelamatkan, menyatukan, dan mendirikan gerejanya. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah statement. Kemuridan dalam gereja memang adalah hal yang merepotkan. Namun di dalam anugerah Allah, mari jalani dan lewati bersama di dalam budaya saling yang seirama. Boleh bilang kanan kirinya, ayo jalan bersama. Ayo jalan bersama. Ayo jalan bareng, saudara. Karena saya percaya sekali lagi melalui gereja, kita dijaga oleh Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Bilang, meskipun merepotkan, aku mau berjalan bersama-sama dengan engkau. Karena Kristus yang menjamin, karena Kristus yang menjaga kita. Amin. Ngerepotin memang, saudara. Tapi Kristus untungnya gak pernah bilang, kalian ngerepotin sehingga aku harus naik ke salib. Enggak, saudara. Dia memberikannya karena kasihnya bagi setiap kita. Mari kita berdiri sekali lagi. Boleh kita sama-sama berefleksi, saudara. Bagaimana kita memandang gereja selama ini? Bagaimana kita memandang ajaran yang sehat selama ini? Bagaimana kita memandang persekutuan satu dengan yang lainnya selama ini? Saya tidak menampik bahwa saya pun seringkali menganggap gereja adalah hal yang merepotkan. Tapi mari hari ini sambil melihat kepada Kristus Sang Kepala Gereja yang memberikan dirinya bagi gereja yang dicintainya, kita mengingat bahwa meskipun merepotkan, mari kita jalan bersama. Dengan jaminan bahwa Kristus Sang Kepala Gereja itu terus memegang dan menjaga setiap kita. Amin. Bukan berdasarkan kuat dan hebatnya kita, tapi kuat dan hebatnya tangan yang memegang gerejanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, dibanding
bersyukur atas gereja yang Kau pakai untuk memelihara kami, atas gereja yang Kau pakai untuk menjaga kami. Kami seringkali mengeluh tentang gereja. Kami seringkali berkata bahwa gereja itu merepotkan. Kami lupa bersyukur atas komunitas yang Kau satukan dengan darah-Mu. Atas perkumpulan orang-orang yang tadinya berbeda-beda, namun Engkau koneksikan dengan pengorbanan-Mu. Kami lupa untuk saling dalam gereja, saling mengasihi, saling menasihati, saling menegur, saling menopang, dan saling menolong. Ampuni kami yang selama ini hidup di dalam individualisme Kristen. Hari ini melalui firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk memandang gereja sebagai satu yang berharga. Karena Engkau pun mengasihi gereja. Karena Engkau sendiri yang mendirikan gereja ini untuk memelihara dan menjaga kami. Tuhan, buat kami terus saling mengingatkan tentang ajaran yang sehat. Buat kami terus saling mengingatkan menjadi teladan satu dengan yang lainnya. Buat kami terus bergandengan tangan berjalan bersama di dalam budaya saling. Dan terlebih lagi, buat kami mau duduk dan dimuridkan di dalam gereja ini. Tapi bukan hanya itu, kami mau membawa pemuridan ini ke keluarga kami. Dengan ajaran yang sehat. Sehingga pada akhirnya, kami dan keluarga kami punya iman yang sehat di dalam Tuhan. Makasih Tuhan, tapi semuanya ini kami gak mau landaskan kepada kekuatan kami. Kami gak mau landaskan kepada sempurnanya hidup kami. Kami gak mau landaskan kepada saudara-saudari kami yang mungkin banyak kekurangan. Kami gak mau landaskan kepada pemimpin-pemimpin kami yang mungkin gak bisa memenuhi standar ini dengan sempurna. Tapi kami mau landaskan semuanya hanya kepada kesetiaan, kekuatan, dan kasih Kristus Sang Kepala Gereja. Tuhan pegang gereja ini. Tuhan jaga gereja ini. Tuhan pelihara hidup kami dan jaga iman kami melalui gereja ini. Karena kami tahu Engkau menjaga, Engkau memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Saudara, sebagai respon, saya belum pernah lakukan ini. Tapi boleh sekali lagi. Entah saudara mau belikan salam atau pelukan, yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ucapkan mari kita jalan bersama, mari kita bertumbuh bersama, karena Kristus yang menjaga kita melalui komunitas ini. Bahkan yang gak kenal, berikan salam. Yang belum kenal, yang belum dekat, berikan salam, berikan ucapan, mari kita jalan bersama, mari tumbuh bersama melalui gereja ini.